Halo semuanya, video kali ini saya akan membahas tentang apa itu saham bagi pemula. Saya akan jelaskan satu, cara kerja saham, dua, apa itu IPO, tiga, kenapa harga saham naik turun, empat, untung dari jual beli saham, lima, gimana cara belinya, dan terakhir 6, apa itu IHSG. Oke, langsung aja. Jadi, apa itu saham? Saham adalah surat berharga yang mencatat kepemilikan pada suatu perusahaan. Satuannya adalah lot dan lembar. Satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Dan pastinya lembar saham dan kertas ini akan dicatat secara digital. Penerbitan suatu saham pertama itu disebut dengan IPO. IPO itu adalah Initial Public Offering. Pada IPO, suatu perusahaan menerbitkan sejumlah lembar saham dan masyarakat bisa beli. Uang yang terkumpul akan dipakai oleh perusahaan untuk kegiatan usahanya. Nah, kenapa harga saham bisa naik, bisa turun? Seperti itu. Ini disebabkan karena setiap orang menghargai suatu saham itu berbeda-beda. Bayangkan, ada lebih dari jutaan orang Indonesia yang main saham. Dan pada detik yang sama, mereka bisa memiliki pikiran yang berbeda-beda tentang harganya. Ada yang melihat dari kinerja perusahaan, ada yang melihat dari volume dan penjualan saham, ada yang menghargai berdasarkan rumor dan dari spekulasi. Mungkin ada juga yang dulu pernah beli di harga yang lebih murah. Bahkan yang lebih parahnya asal beli aja atau ikut-ikutan. Untung dari jual beli saham. Cara menguntungnya saya kasih contoh sederhana dengan saham Bukalapak. Misalkan kita punya modal 1 juta katakanlah. Dan pada saat IPO kita tidak kebagian untuk membeli saham Bukalapak ini. Tapi kemudian kita bisa sempat membeli di pasar modal dengan harga Rp500 per lembar saham. Berarti dengan modal yang kita miliki dari 1 juta tadi dibagi 500 itu sama dengan 2.000 lembar saham. Selang berjalannya waktu 2 hari atau 3 hari kemudian, saham Bukalapak ini naik menjadi 850 yang tadinya kita beli 500 gitu. Nah, kemudian dari lembar saham yang kita beli tadi 2.000 dikalikan Rp850 itu adalah 1.700.000. Nah, modal kita 1 juta nih. Keuntungan kita adalah 1.700.000. 1.700.000 dikurang 1 juta adalah sisanya 700. Nah, 700 ini adalah keuntungan atau kerugian yang kita dapatkan dari jual beli saham itu tadi yang Bukalapak ya. Dan ini disebut dengan capital gain. Saya sebutkan adalah selisih harga. Yang kita beli harga rendah, kemudian jual di harga tertinggi. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah, gimana kita tahu saham mana yang akan naik di masa depan? Umumnya ada 2 analisa yang digunakan. Yang pertama adalah analisa fundamental dan analisa yang kedua analisa teknikal. Sederhananya, pada analisa fundamental yang kita cari adalah nilai sesungguhnya suatu perusahaan saat ini dan di masa depan. Ini diketahui dengan cara kita menganalisa laporan keuangan perusahaan dan juga menghitung faktor-faktor eksternal lainnya dari perusahaan itu. Kedua, analisa teknikal. Pada analisa teknikal, yang kita lihat bukan kinerja suatu perusahaan, tapi lebih kepada pergerakan harga dan volume jual beli suatu saham. Kita akan menggunakan chart dan mencari pola atau tren harga suatu saham.
Kadang naik, kadang turun. Kalau turun, kesempatan kita untuk membelinya. Dan nanti akan saya bahas secara terperinci tentang analisa teknikal. Nah, untuk merangkum analisa teknikal dan fundamental, mungkin bisa semakin disederhanakan seperti ini. Pada analisa fundamental, kita cari barang bagus yang sedang diskon dan kita langsung beli. Artinya barang bagus, kualitasnya bagus, dan prospek ke depan juga bagus, dan lagi diskon, harusnya kita beli. Sedangkan analisa teknikal, kita beli barang yang kita tahu bakal banyak dicari orang, dan kita tidak perlu lihat apakah barang ini bagus atau tidak. Yang penting kita beli duluan. Nanti kalau barangnya sudah banyak dicari orang, jelas harga sahamnya ini akan naik. Nah, ketika naik, kesempatan kita untuk menjualnya itu. Nah, untuk beli saham, kita harus daftar dulu ke yang namanya perusahaan sekuritas. Bukan kita beli saham langsung ke perusahaannya, misalkan tadi Bukalapak. Itu tidak bisa. Jadi ada sejenis pihak kedua yang dipercayakan untuk Bursa Efek Indonesia untuk yang dipercayakan untuk menjadi perantara untuk kita jual beli saham. Nah, setelah itu kita akan dibuatkan yang namanya rekening dana investor atau RDI atau rekening dana nasabah atau RDN yang akan menyimpan uang kita untuk beli saham saat kita jual saham atau saat kita dapat dividen. Nah, nanti dividen ini akan saya bahas secara detail lagi di video-video lainnya. Dan perusahaan sekuritas akan menyediakan website dan aplikasi atau handphone yang bisa kita pakai untuk jual beli saham. Setiap transaksi akan dipotong biaya fee untuk jual beli ya. Total fee jual beli kisaran 0,3% sampai 0,7%. Jadi, saran saya untuk memilih sekuritas yang kita harus perhatikan adalah biaya berapa fee yang dikeluarkan oleh perusahaan sekuritas tersebut. Dan mudahnya kita menggunakan aplikasi website dan aplikasi mobile untuk kita lakukan transaksi jual beli saham di sekuritas tersebut. Oke, yang terakhir adalah saya akan jelaskan tentang IHSG. Jadi setiap saham akan dicatat oleh Bursa Efek Indonesia yang berada di Jakarta. Tiap perusahaan akan diberi 4 huruf dan ini unik, dan semua perubahan saham akan dirangkum dalam angka IHSG atau indeks harga saham gabungan. Setiap saham memiliki bobot berbeda tergantung dari harga sahamnya dan total lembar saham yang beredar. Semakin tinggi ini disebut kapitalisasi pasar. Maka semakin tinggi saham tersebut bisa mempengaruhi pergerakan IHSG. Sekarang IHSG kita Indonesia lagi berada di 6.700. Ini sangat tinggi. Kalau kita mau mulai main saham, kita harus mulai memantau angka IHSG terlebih dulu untuk melihat kira-kira pergerakan saham ini dan sentimen masyarakat sedang naik atau sedang turun gitu. Kesimpulannya adalah saham adalah bukti kepemilikan kita pada suatu perusahaan. Harga saham bisa berubah-ubah karena setiap orang menghargai suatu saham di harga yang berbeda-beda. Kita bisa dapat untung dari saham di selisih jual beli atau capital gain dan dividen. Untuk memprediksi harga saham itu ada 2 analisa fundamental dan analisa teknikal. Untuk beli saham kita harus punya akun di perusahaan sekuritas. Dan terakhir, IHSG adalah indeks yang mencatat seluruh saham yang dijual belikan di Indonesia.
Cukup sekian dari saya. Salam kenal, saya Sumantri S. Jangan lupa untuk mendukung saya, like, share, dan subscribe. Oke.